Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaruddin Jiwa SPD. Alamat tinggalnya di Kompleks SDN Negeri 1 Katoi. Kemudian mengajar juga di SD Negeri 1 Katoi. Di bulan suci Ramadan ini kami mengajak keluarga kami yang anak saya 16 orang. Kami mengajak mereka untuk di bulan suci Ramadan ini memperbanyak amalan-amalan ibadah yang dilakukan. Mulai dari bangun 2:30 malam melaksanakan salat lail, sesudah itu makan sahur, kemudian setelah itu mengisi dengan menambah bacaan Al-Qurannya, kemudian masuk waktu subuh melaksanakan salat subuh, kemudian setelah salat subuh kami tugaskan anak-anak saya, tapi saya mulai dari hari pertama saya yang memulai, kemudian hari kedua ibunya atau istri saya, kemudian yang ketiga mulai dari yang tertua dan seterusnya sampai anak yang ke-15. Insya Allah mereka semua melaksanakan tanggung jawab yang sudah kami berikan masing-masing. Setelah selesai membaca buku kitab satu, yaitu Ensiklopedia atau Minhajul Muslim, itu berisi tentang akidah, kemudian berisi tentang akhlak, ibadah, kemudian termasuk di dalamnya ada berisi tentang etika, dan terakhir berisi tentang muamalah. Itu saya utamakan karena terkait dengan Islam, itu kesempurnaan Islam kita. Setelah selesai buku itu dibaca, kami lanjutkan kegiatannya dengan membaca zikir pagi. Alhamdulillah semua anak saya sudah menghafal, yang kecil-kecil sekalipun belum sempurna, tapi mereka semua ikut membaca zikir pagi itu. Sehingga kalau dia disuruh atau masuk di pesantren yang baru masuk, dia langsung sudah bisa menyesuaikan karena dia sudah hafal zikir paginya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan melanjutkan bacaan Al-Qur'annya masing-masing. Yang tadinya saya bersama-sama, tapi ada anak-anak saya yang belum lancar membaca sehingga dia tidak bisa mengikuti. Pada akhirnya saya kasih kebebasan untuk membaca sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada yang seharinya bisa membaca sampai 3-4 juz, bahkan ada yang bisa sampai 6 juz. Yang tua, yang ada yang hafal 30 juz, saya punya anak itu hampir kegiatannya hanya tidur saja yang membuat mereka tidak beribadah. Tapi insya Allah tidurnya pun itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah dia selesai membaca Al-Quran, dia berhenti. Ada kegiatannya, ada yang kalau di masa aktif ini ada yang kuliah, ada juga yang mengikuti perkuliahannya. Yang tidak kuliah dia tambah-tambah hafalannya. Kemudian menjelang duhur 11:30 selesai kegiatan, kami suruh mereka untuk bersiap-siap untuk melaksanakan salat duhur. Setelah salat duhur kita laksanakan berjamaah, kembali berkumpul, kemudian dia membaca beberapa lembar, mengaji, lanjutkan dengan mengaji. Tapi ada juga kegiatannya melihat video-video yang bermanfaat. Saya suruh yang kecil-kecil, saya suruh melihat video-video seperti ada video yang mengaji, ada video-video anak yang kecil memberikan ceramah, ada juga yang
sudah agak besar melihat di video itu melihat orang yang orang yang diberi penghargaan. Nah, itu saya suruh cari seperti itu supaya mereka termotivasi. Setelah dia capek sebelum asar mulai jam 2 saya suruh istirahat, bahkan ada yang tidur. Tapi setelah bunyi suara mengaji di masjid, kami bangunkan semua agar supaya mereka bersiap-siap untuk melaksanakan salat asar. Dan alhamdulillah begitu selesai azan, kita melaksanakan salat berjamaah bersama, lanjut dengan kegiatan berolahraga. Karena sudah masuk sore hari, kita berolahraga sejenak, kemudian setelah itu mandi, kemudian bersiap-siap untuk menyambut buka puasa. Jam 5 sudah siap-siap mereka menyambut berpuasa dengan cara menambah bacaan hariannya. Ya, jadi jam 5 itu kita kumpul kembali, masing-masing kita mengaji sampai di mana bacaan Al-Quran. Saya perhatikan hari ketiga kemarin sudah ada yang melewati setengahnya, jadi berarti rata-rata 5 juz sehari ya yang dia baca. Nah, setelah itu buka puasa ya kita berzikir bersama menyambut doa buka puasa itu dengan membaca zikir-zikir sebelum berbuka puasa. Kemudian kita lanjut dengan salam maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu tidak langsung makan malam, kita isi lagi dengan bersenda gurau dengan antara satu dengan yang lainnya. Saya tanya-tanya apa yang kamu kerjakan tadi, ada yang menjawab saya buka video untuk melihat bagaimana cara mengaji ya, yang tepat dengan mempelajari ilmu tajwid. Ya. Jadi selama bulan Ramadan ini saya melarang buka HP video yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah saya punya anak semua dengan memperhatikan apa yang saya sampaikan, semua melakukan kebaikan. Saya sangat bersyukur sekali karena apa yang terjadi biasanya ada anak orang tua hanya satu anaknya tidak bisa ditundukkan. Itu yang saya lihat, sehingga begitu sulitnya orang tua membuat anaknya tunduk disebabkan karena terlalu sayangnya berangkat. Kalau saya pribadi ya, itu saya kalau dia berprestasi saya kasih hadiah ya, tidak terlalu banyak tapi membuat mereka bahagia. Kalau dia melakukan kesalahan saya hukum dengan hukuman. Yang kecil-kecil ya saya kasih gertak-gertak saja, tapi yang besar-besar itu saya kasih hukuman. Ada yang saya kasih hukuman ditambah hafalannya. Alhamdulillah bertambah hafalannya. Ada yang saya kasih hukuman membersihkan karena tipenya juga saya perhatikan. Nah ini tidak cocok ini kalau dikasih, dia banyak alasan. Jadi kasih hukuman membersihkan. Apa saja yang saya lihat kalau terkait dengan kebersihan ya, misalnya membersihkan ya, kamarnya adiknya, membersihkan kamarnya sendiri, atau membersihkan halaman di sekitarnya, seperti itu contoh-contoh. Kembali kepada kegiatan lain. Setelah itu lanjut dengan sholat isya. Saya melakukan sholat isya nanti jam 8 karena saya kasih kesempatan juga menonton televisi setengah jam. Nah itu karena kalau saya batasi seperti itu mungkin ada efek-efek negatif yang lain. Jadi saya awasi menonton setengah jam 8 sampai jam 8.30. Semua harus tidur karena persiapan untuk melaksanakan salat tahajud atau salat lain. Jadi kalau orang pada umumnya melakukan salat tarawih, saya dengan beberapa anak saya yang hadir bersama dengan
saya lakukan salat tengah malam tanpa terkecuali, mulai dari yang paling kecil yang anak ke-15 sampai dengan anak yang pertama, semua melaksanakan salat Duha. Saya kira itu saja sekedar motivasi bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan motivasi kepada bapak dan ibu sekalian bagaimana cara mengatur anak-anak kita khususnya di bulan suci Ramadan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.